Selamat datang di channel Penerus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Sekeluarnya Bambang Tri dari penjara karena mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 26 Agustus 2025, ternyata hal ini membawa berkah bagi dirinya. Bagaimana tidak, setelah dia kembali ke rumah, kemudian dia banyak disamperin Rismon, diajak ke sana kemari. Akhirnya muncul ide dari mereka untuk memobilisasi dana dari masyarakat, khususnya dari para pendukung mereka, dengan cara menjual nestapa yang dialami Bambang Tri sekeluar dari penjara. Akan kita saksikan videonya bagaimana Rismon kesana kemari mencoba menghimbau pada masyarakat agar memberikan sumbangan dana atau donasi kepada Bambang Tri. Ini terkesan juga mentalitas yang lucu ya dari kalangan para penuduh ijazah palsu, di mana mereka malah justru mengembangkan jiwa pengemis seperti itu. Akan saya tunjukkan. Bukan peluruan tangan kalian juga, gitu ya. Jadi mungkin kalian tidak punya waktu atau tenaga atau apa ya, tapi kita harus appreciate semua orang yang berjuang untuk republik ini ya, mencari kebenaran gitu Pak ya. Ya, karena itu kita ulurkan tangan seberapapun yang Anda mampu, itu sangat besar bagi untuk membantu kehidupan Pak Bambang Tri. Sangat mengharukan ya. Mengharukan dalam tanda kutip. Wong itu apa ya, kemelaratan dan kenestapaan yang dialami Bambang Tri itu disebabkan oleh ulahnya sendiri. Tidak ada yang menyebabkan, tidak perlu menyalahkan orang lain. Tapi baiklah, itu sudah sebuah pilihan hidup dari Bambang Tri itu sendiri. Apakah dengan meminta-minta donasi dan sumbangan itu, apakah hanya untuk Bambang Tri saja, di mana di setiap kesempatan Rismon selalu dalam channel-channel yang ada memintakan donasi untuk Bambang Tri? Ternyata tidak. Donasi dari para pendukung mereka ternyata tidak hanya digunakan untuk Bambang Tri saja dan keluarganya, tapi juga untuk kegiatan mereka juga. Ini lucu, ketika Bambang Tri keluar dari penjara, dia sebenarnya sudah menikmati hidup bebas di rumah. Namun kemudian dia dihampiri oleh Rismon, diajak ke sana kemari, diajak safari, tur keliling. Ini sebenarnya lebih kepada kepentingan Rismon dan kawan-kawan. Karena apa? Karena selama ini Bambang Tri diposisikan sebagai sosok hero, sosok martir bagi trio RRT, sehingga namanya bisa dijual kemana-mana, bahwa Bambang Tri ini adalah senior mereka, guru mereka yang telah dikriminalisasi oleh Jokowi. Itu narasi-narasi yang dibangun oleh mereka. Di mana-mana selalu begitu. Bahkan di saat bedah buku terakhir di sebuah PTS yang tidak bermutu itu, lagi-lagi trio RRT juga menghimbau agar orang-orang mendonasikan sebagian dananya untuk Bambang Tri yang dikatakan hidupnya sangat menyedihkan sebagai korban kriminalisasi oleh Jokowi. Ini saya juga mendapati ternyata mereka tidak tulus, bahwa sebagian donasi itu juga digunakan untuk keperluan mereka. Ada videonya. Jadi Bambang Tri itu paling tidak digunakan untuk dua hal, untuk mengendorse buku mereka, di mana dengan menjual Bambang Tri sebagai sosok hero, sebagai sosok martir, sebagai sosok yang menjadi korban kriminalisasi, itu akan memperkuat pesan yang disampaikan ke masyarakat terhadap buku yang sedang mereka perdagangkan, yaitu buku Jokowi's White Paper. Namun dibalik itu juga mobilisasi dana dari para pendukungnya dalam bentuk donasi kepada Bambang Tri juga digunakan
sebagian untuk operasional, khususnya Rismond yang terlihat getol sekali mengajak Bambang Tri ke sana kemari. Ternyata Rismond juga dalam posisi sulit, walaupun dulu dia berbohong bahwa dia punya paten di Jepang. Dari hasil patennya dia dapat bermiliar-miliar uang. Ternyata faktanya tidak demikian. Dia mengajak Bambang Tri ke sana kemari pun tidak secara gratis. Bambang Tri membayar. Coba akan saya tunjukkan bukti video di mana dulu Rismond pernah mengatakan bahwa dari patennya di Jepang dia mendapatkan bermiliar-miliar uang. Anda ada paten sekarang? Enggak. Saya 3 kalau saat itu. Oke. 3 terregister. Di Jepang? Iya, di Jepang. Di Indonesia nggak didaftarkan? Enggak. Memang pada saat itu saya temukan ya memang pada saat fully funded by Japan. Oke, jadi hak mereka. Iya, akhirnya hak mereka tidak Iya, saya iya. dibagi Iya, iya. dikit gitu, Bang. Oh, dibagi dikit sampai sekarang dibagi? Oh, jadi Anda paling tidak yearly atau monthly mendapatkan Yearly. Yearly, ya? Jadi yearly kira-kira dapat 5 miliar gitu setiap tahun. lebih lah, Bang. Itulah omongan besar dari Rismond. Dia mengatakan bahwa di Jepang dia mendapatkan 3 paten. Sehingga dari hasil paten itu, per tahunnya dia masih mendapatkan sejumlah dana bermiliar-miliar rupiah. Tadi dikatakan bahwa per tahunnya itu lebih dari 5 miliar. Ini sebuah kebohongan yang ditutup dengan kebohongan yang lain. Sudah banyak para ahli yang mengatakan bahwa ijazah S2 dan S3 Rismond di Jepang itu diduga palsu. Begitupun dengan paten yang digembar-gemborkan dia juga diduga palsu. Coba simak dari statement Joshua Sinambela, Roni Teguh yang dari Hokkaido itu, ataupun di channel-channel YouTube yang lain yang memang mereka getol untuk meneliti, misalkan dari Bang Bill Channel atau Mosato TV. Mereka semua sudah menguliti tentang dugaan kepalsuan ijazah S2 dan S3 Rismond, termasuk juga dalam hal papernya, patennya di Jepang, semua diduga hanya zong. Tapi tadi di video dia ngomong punya 3 paten di Jepang yang menghasilkan uang miliaran per tahun, lebih dari 5 miliar. Artinya apa? Dengan dana seperti itu, dia termasuk golongan yang hidup lebih dari cukup mestinya. Setelah dia berhenti dari Universitas Mataram di Lombok sana, dengan mengandalkan uang dari Jepang, dari hasil patennya, dia bisa hidup sejahtera. Namun, apakah demikian? Tidak. Akan saya tunjukkan buktinya. Salah satu bukti bahwa dia memang cuma gedabrus. Jumlah yang sudah masuk sampai hari ini sejak dibuka ya kira-kira 50 juta. Oh, udah nyampe 50 juta. Pak. Ya, yang 25 juta sudah saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya selama saya di penjara. Oh, jadi selama di penjara banyak utang, Pak. Banyak utang, ya. Pinjam, ya. Terus, Pak? Nah, terus selebihnya kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Jelas sekali ya bahwa dana dari para pendukungnya yang untuk Bambang Tri ternyata tidak hanya untuk kehidupan Bambang Tri saja. Rismond terlihat aktif mengajak Bambang Tri ke sana kemari demi mengendorse bukunya, juga demi untuk dukungan moral bagi dia yang menghadapi ancaman hukuman nantinya kalau dia dijadikan tersangka dan masuk pada persidangan. Bambang Tri diposisikan sebagai martir,
sebagai hero ke masyarakat bahwa dia korban pertama kriminalisasi. Dia dijadikan endorse, diajak sana kemari, termasuk dimintakan donasi di channel-channel yang meliput mereka. Ternyata ketahuan bahwa hasil donasi itu juga dipakai untuk operasional kesana kemari. Padahal yang mengajak kesana kemari tentunya bukan Bambang Tri. Ada di video-video yang lain bahwa Bambang Tri itu sebenarnya keluar dari penjara ada di rumah, tapi disamperin, diajak kesana kemari. Ini lucu ya. Ini jadi dana dari para pendukungnya selain untuk kehidupan sehari-hari Bambang Tri digunakan untuk operasional kesana kemari. Artinya apa? Terjadi simbiosis mutualisme di mana Bambang Tri dijadikan sebagai endorser sekaligus dijadikan sebagai mesin dana untuk Rismon kesana kemari, termasuk Bambang Tri juga kesana kemari untuk kepentingan mereka juga. Ini seperti bagi hasil ya, bagi hasil dari uang donasi. Jadi ini sekaligus menampik apa yang dikatakan Rismon di video yang sebelumnya, bahwa dia per tahunnya itu mendapat dana miliaran rupiah dari hasil patennya. Ternyata kesana kemari pun dia harus minta sebagian dana dari Bambang Tri yang diperoleh dari donasi masyarakat. Ini sebenarnya sangat menggelikan, sekaligus kita yang menyaksikan tuh mengelus dada ya. Mereka sudah sangat memalukan bagi keluarga besar mereka, bagi nenek moyang mereka, bagi anak cucu mereka, bahwa mereka melakukan tindakan yang jelek dan juga dilakukan dengan proses-proses yang jelek juga. Meminta-minta, memfitnah orang, kemudian untuk kesana kemari mengobrol fitnahan, mengobrol hoax, harus meminta-minta pada orang untuk operasional kesana kemari. Ini sungguh-sungguh apa ya? Mungkin baru terjadi di negeri ini selama negeri ini ada segerombolan orang yang sangat tidak bermutu kualitasnya. Apapun itu, mereka sudah mengambil pilihan dalam hidup mereka. Pilihan menjadi kaum paria di mata masyarakat yang waras, menjadi pecundang, menjadi olok-olok di peradaban. Oke, video saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.